صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz, para sesepuh bini sepuh, segenap pengurus Masjid Al Husna, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah isya dan tarweh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih sehat walafiat. Dengan izin Allah kita dapat kembali menunaikan ibadah malam Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan ibadah ini menjadi koleksi amal yang insya Allah selalu mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Dulu salah satu kiai guru saya berwasiat begini. Insya Allah ini cocok dan menjadi fakta. Bukan Quran, bukan ayat, bukan hadis, tetapi wasiat beliau begini. Kalian nanti kalau jadi orang, dulu sebagai santri mungkin masih anak-anak, kalian nanti kalau jadi orang berumah tangga lalu beli rumah atau beli tanah atau nempati rumah, kalau bisa jangan memilih rumah atau tanah yang dekat dengan masjid. Ini pesan beliau diantaranya berbunyi demikian. Jangan cari tanah, jangan cari rumah dekat dengan masjid. Kata beliau, saya khawatir kalian kualat dengan masjid. Begitu ya Pak. Beliau dengan bahasa Jawa menyatakan deloken, ngono ya Pak. Lihatlah, perhatikanlah orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, apalagi mepet, rumahnya tidak jauh dengan masjid, yang tidak loyal, yang tidak peduli dengan masjidnya, apalagi nggak senang dengan masjidnya, apalagi menjauhi masjidnya, rumah tangganya tidak pernah bisa tentram. Hati-hati, pesannya beliau begitu. Kalau agak jauh-jauh dengan masjid nggak masalah, ada alasan yang dibenarkan syar'i, mungkin kalau nggak bisa hari-hari memakmurkan masjid. Tapi kalau dekat dengan masjid, nggak mau peduli, nggak mau hadir untuk jamaah, untuk memakmurkan masjidnya, saya khawatir kalian kualat dengan masjid. Deloken, lihatlah, perhatikanlah. Ini Pak pesannya diantaranya. Maka tidak ada alasan lain bagi santri-santrinya wajib memikirkan masjid-masjid yang ada di atas bumi ini. Bahkan beliau
dengan memberikan motivasinya, idza ra'aitumur rajula ya'tadi fil masjid fastashhidu bil iman. Ini hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian menjumpai, mengetahui ada seseorang yang biasa memakmurkan masjid, kalau kau jumpai ada orang yang biasa meramaikan masjid, memikirkan masjidnya dengan membangun, mengisi kemakmurannya dipikirkan, fastashhidu bil iman, saksikanlah, kata Nabi, itu adalah orang yang punya iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, di antara tanda orang yang memiliki iman kepada Allah, orang itu mesti cinta dengan masjidnya, mesti gak jauh dengan masjidnya. Ia senang memakmurkan, ia merasa tentram ketika ada di wilayah, ada di lingkungan masjid itu. Sebaliknya, ketika orang sudah kehilangan iman, Bapak Ibu sekalian, ia tidak akan mungkin bisa tenang, tentram, betah di masjid. Gersang, terasa aneh apabila ia ada di dalam masjid. Untuk itu, dalam rangka kita meningkatkan cinta kita terhadap masjid ini, sudah hampir sebulan penuh kita alhamdulillah dengan izin Allah semakin diringankan kaki kita untuk menuju masjid. Ini latihan yang luar biasa di bulan Ramadan. Siapa Ramadannya, ibadahnya, puasanya, ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan yang diterima Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu, tapi tanda-tandanya orang diterima Ramadannya oleh Allah pasca Ramadan, ia masih tetap mampu mempertahankan nilai-nilai positifnya, nilai-nilai ibadahnya seperti saat di bulan Ramadan. Bahkan tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, apakah orang yang dapat Lailatul Qadar itu kalau sebelumnya ia sulit rezekinya, setelah Ramadan usai, setelah Lebaran Syawal atau berikutnya tiba-tiba rezekinya mudah, apa itu yang dapat Lailatul Qadar? Belum tentu. Apakah orang yang sebelumnya sulit menemukan jodohnya, sulit menentukan pilihannya, tiba-tiba setelah Ramadan ia bisa memilih, ia bisa menentukan, pas datang jodohnya? Apa itu tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Bukan itu tanda-tandanya. Yang pasti tanda-tandanya orang yang dapat Lailatul Qadar, kehidupannya lebih barokah dibanding sebelumnya. Pasca Ramadan ia punya peningkatan keimanannya, punya peningkatan keteguhan ibadahnya, ia makin istiqomah. Itu tanda-tandanya orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi nanti usai Ramadan, kalau kita ketemu orang yang tadinya rajin ibadah, tadinya baik akhlaknya, kok berubah jadi buruk, ibadahnya makin gak karu-karuan, gak usah diucapkan, cukup dalam batin saja. Jangan-jangan ini orang yang gak dapat Lailatul Qadar. Itu tanda-tandanya ibadahnya yang gak diterima. Usai Ramadan bukan makin serius, bukan makin mantap iman dan ibadahnya, tapi makin kendor. Nggak usah diomong, cukup di batin saja. Ini jangan-jangan contoh orang yang nggak dapat barokah Ramadan seperti yang dijelaskan itu.
Tapi sebaliknya, ketika kita jumpai ada orang makin bagus imannya, makin tawadhu akhlaknya, makin mantap ibadahnya, insya Allah itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar waktu bulan Ramadan. Mudah-mudahan siapa yang mendapatkan ini, siapa yang dipilih Allah mendapatkan Lailatul Qadar ini, ya Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.